Jika salah satu di antara kalian ragu-ragu di dalam solatnya, kemudian dia tidak tahu berapa dia solat, 3 atau 4, dia tidak tahu, ragu kata Nabi SAW, dia solat 3 atau 4, falyatrahi syak, maka hilangkan, buang keraguan tersebut, maka hendaklah dia bangun berdasarkan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah Qawaid Al-Mandhumah Al-Fiqhiyah punya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk kepada bait yang ke-18. Kata beliau, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku bil yaqin atau lil yaqin. Kata beliau, sungguhnya hukum-hukum itu dikembalikan kepada sesuatu yang pasti. Maka keraguan tidak bisa menghilangkan atau melenyapkan sesuatu yang pasti atau sesuatu yang yakin. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bait ini beliau ingin mengisyaratkan sebuah kaidah yang sangat agung di dalam ilmu fiqh, di dalam ilmu fikih, yaitu kaidah yang masyhur yang sering disebut oleh para ulama di dalam buku-buku mereka, al-yaqin la yazulu syak. Sesungguhnya keyakinan tidak bisa dijatuhkan, digugurkan dengan sebuah keraguan. Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin di dalam arti yakin dari sisi bahasa, yakin itu kata para ulama artinya adalah al-ilm, yaitu ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah mendapatkan sesuatu itu apa adanya, itu adalah ilmu. Mengetahui hakikat sesuatu itu adalah ilmu. Makanya para ulama mengatakan ilmu itu pasti akan menghilangkan keraguan. Adapun yang dimaksudkan yakin dari sisi istilah kata para ulama adalah sesuatu yang pasti yang diketahui dari syariat. Sesuatu yang pasti dan maklum diketahui secara syariat, maka itu yakin. Sesuatu yang pasti berdasarkan syariat, maka itu adalah sebuah keyakinan. Dan kadang-kadang yakin kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan istilah yakin dengan istilah dzan. Dzan itu artinya prasangka. Kadang-kadang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah yakin dengan bahasa dzan. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah di dalam surah Al-Haqqah ayat 20, Allah mengatakan, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan mendapati perhitungan hisab tentang diriku. Perkataan dhanantu di sini adalah maknanya adalah keyakinan. Dan tidak berarti ketika kita mengatakan bahwasanya agama itu dikembalikan kepada sesuatu yang yakin, bahwasanya prasangka atau dzan itu tidak dipakai di dalam agama, tidak. Prasangka, dzan
itu dipakai di dalam agama, ya. Prasangka itu dipakai di dalam agama. Prasangka yang rajih, ya, yang kuat itu dipakai di dalam agama dan itu banyak, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah talak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang mentalak 3 fa in talaqaha kata Allah fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kata Allah Subhanahu wa taala jika seandainya engkau telah mentalaknya 3 kali maka tidak halal lagi bagi suaminya untuk kembali sampai sang istri ini nikah lagi dengan laki-laki lain. Kata Allah Subhanahu wa taala fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Kata Allah jika seandainya wanita ini nikah lagi dengan laki-laki lain kemudian ditalak maka tidak mengapa dia kembali lagi kepada lakinya yang pertama. In dhanna kata Allah jika seandainya mereka berprasangka bisa menegakkan kembali hukum Allah. Maka di sini dikatakan in dhanna. Ini kata prasangka. Artinya prasangka itu dipakai juga di dalam syariat. Prasangka yang rajih. Kemudian syak keraguan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keraguan, ya, atau disebut oleh dalam bahasa Arab disebut dengan syak. Syak itu adalah seseorang, ya, tidak bisa, ya, dia menentukan mana yang rajih di antara 2 pilihan. Ada 2 pilihan, kemudian dia tidak bisa menentukan mana di antara 2 pilihan itu yang rajih, yang kuat salah satunya. Tidak bisa. Ini disebut dengan syak. Sama, 50-50 kata orang. Ya 50-50. Ya, maka ini disebut dengan syak keraguan. Taib. Kaidah ini, ya, sangat penting, ya, sangat penting di dalam agama, ya. Kaidah ini diambil al-yaqin la yazulu bisyak. Ini diambil pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah hadis yang masyhur, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatqahis syak wal yabni ala mastaiqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya, kemudian dia tidak tahu berapa dia salat, 3 atau 4, dia tidak tahu, ragu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia salat 3 atau 4, falyatqahis syak, maka hilangkan, buang keraguan tersebut, wal yabni ala mustaiqan, maka hendaklah dia bangun berdasarkan keyakinan, ya. Di sini Nabi SAW menyuruh kita untuk membangun sesuatu berdasarkan keyakinan. Dan juga hadis yang masyhur, ya, hadis Nabi SAW, hadis Abdullah bin Zaid. Kata Nabi SAW, ya, disebutkan ada seseorang mengeluhkan sesuatu, dia dikhayalkan ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Kemudian kata Nabi SAW, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajidu riha. Kata Nabi SAW, jangan seseorang dia batalkan salatnya sampai dia betul-betul mendengar suara kentut tersebut atau dia mencium bau. Ya. Maksud di sini adalah ini sebagai tanda saja bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah keyakinan. Ya. Kalau seseorang yakin berkantut, kadada suaranya lagi, misalnya, tapi dia yakin terkantut misalnya, batal sholatnya. Ya. Tapi maksud dalam hadis ini adalah suara dan bau itu adalah menandakan sebuah keyakinan. Tapi kalau seandainya seseorang ragu-ragu, saya tadi terkantut apa tidak, maka kata Nabi jangan dia batalkan sholatnya sampai betul-betul dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Berdasarkan dua hadis tadi, para ulama rahimahullah ta'ala mengambil kaidah bahwasanya kata para ulama, keyakinan itu tidak bisa dijatuhkan, dihilangkan dengan hanya sekedar seorang ragu. Contoh misalnya, ketika kita pergi ke masjid misalnya, ketika sampai di masjid kita ragu-ragu, tadi batal apa tidak ya saya? Maka asalnya Anda tidak batal, karena Anda tadi datang dari rumah berwudu. Adapun masalah batal tidak, ini ada sesuatu yang ragu. Sebelumnya yakin tadi berwudu. Maka keraguan semacam ini tidak menjatuhkan, ya, tidak menghilangkan keyakinan.
atas seseorang misalnya dia ya datang ke masjid, kemudian dia ragu-ragu, tadi sudah wudukah adakah di rumah? Ragu-ragu dia. Tadi saya keluar dari rumah, saya berwudu apa tidak ya ke masjid? Asalnya dia belum berwudu. Ya, asalnya dia belum berwudu. Ya, kenapa? Karena asalnya adalah dia tadi yakin bosnya belum berwudu. Tapi ragunya apa? Tadi berwudu apa tidak? Ini ragu. Maka ragu ini tidak bisa menjatuhkan keyakinan. Kemudian juga seperti seseorang misalnya ragu-ragu ketika berbuka puasa. Ini sudah tenggelamkah kadakah mataharinya? Mina mendung. Ya. Sudah terbenam apa tidak mataharinya? Mina gelap ya adiknya ya. Tapi muadzin kada sing adanan ya. Akhirnya kita bersuudzon jangan-jangannya makan dulu sokok ini. Ya, kadang-kadang sebagian orang kadang demikian. Tapi ini mendung nih sudah. Ya sudah gelap. Tapi muadzin tidak makan bertambahkah berapa kali tambah. Akhirnya saya ini batal aja lah. Saya makan aja. Saya yakin kayaknya saya kira ini sudah masuk buka puasa. Maka tidak boleh. Kenapa? Asalnya waktu belum masuk. Kalau Anda ragu-ragu tidak boleh berbuka. Ya. Maka keyakinan tidak bisa dijatuhkan dengan keraguan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti seseorang misalnya dia mentalak istrinya. Ya, sudah puluhan tahun ya. Kemudian dia ragu-ragu, ya, saya mentalak istri saya ini sudah 2 kali kah 3 kali kah? Pas sudah tua mentalak pulang. Dulu pernah terjadi talak perceraian, ya. Tapi dia ragu zaman dahulu ya, 40 tahun yang silam berapa kali sudah mentalak istrinya. Setelah waktu tua dia mentalak, dia bingung, ini talak yang ketiga apa talak yang kedua. Maka asalnya talak itu adalah talak yang kedua bukan talak ketiga karena dikembalikan kepada hukum asal. Ya, ini kaidah ini sangat penting khususnya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini secara khusus khusus orang yang terkena penyakit waswas mempelajari kaidah ini penting, ya. Kenapa? Karena ini sangat penting, membantu sekali untuk menghilangkan orang-orang yang tertimpa penyakit waswas, ya. Maka orang-orang terkena penyakit waswas baca kaidah ini, ya. Anda searching ya penjelasan para ulama tentang masalah kaidah ini karena ini sangat bermanfaat menghilangkan sifat waswas yang ada di dalam diri seseorang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah yang kulli ini disebut dengan kaidah yang besar. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Di bawahnya banyak kaidah, ya. Banyak kaidah-kaidah. Di antara yang berkaitan dengan kaidah yang besar ini adalah kata para ulama menyebutkan pertama adalah al-aslu adamul musqit wa baqaul wajib. Kata para ulama, sesungguhnya kewajiban yang terlewatkan itu masih tetap ada kewajibannya, ya, tidak jatuh. Maksudnya apa? Contoh misalnya, pian kelupaan sembahyang atau kada ingat sembahyang zuhur karena sibuk ada tamu dan semisalnya. Kelupaan sembahyang zuhur sampai masuk waktu asar. Maka ini sudah habis waktu zuhur. Kemudian pian ragu-ragu, tadi sudah aku qadha kah salat zuhur tadi, atau hari berikutnya Anda ragu-ragu, semalam saya telat salat zuhurnya, sudah saya qadha apa belum? Ya, Anda ragu, ya. Maka kewajiban itu tidak jatuh, ya. Tetap kewajiban itu masih ada pada diri Anda. Kalau Anda masih ragu, wajib Anda laksanakan. Dan contoh yang paling sering adalah orang berhutang. Ini contoh yang paling sering dalam kehidupan nyata kita. Kadang orang kalau berhutang 1.000, 2.000 kadang ingat bayar, rincak. Ya. Orang berhutang sedikit kadang lupa bayar, ya. Yang berhutang banyak aja jarang bayar kadang. Apalagi berhutang sedikit kadang orang sering lupa, utang 1.000, 2.000, 3.000. Baik. Orang kalau berhutang kadang itu yang berhutang lupa dan yang memberikan hutang pun juga kadang lupa kalau hutangnya sedikit 1.000, 2.000, 5.000. Kemudian Anda ya tetamu orang, bahari aku pernah berhutang lawan si ini bahari 10.000. Anda ragu-ragu sudah bayar apa kada? Ya. Maka kita ragu-ragu ini sudah bayar apa belum? Dan ini sering kita dapati dalam kehidupan
kehidupan kita, maka asalnya Anda belum bayar hutang. Asalnya Anda belum bayar hutang. Kalau Anda ragu-ragu pernah membayar atau belum, asalnya Anda belum membayar hutang. Kenapa? Karena kewajiban itu masih ada. Tidak dijatuhkan kewajiban tersebut, tidak hilang kewajiban tersebut. Ya. Maka orang yang ragu-ragu dalam pembayaran hutang, maka dia harus membayar hutang tersebut. Kemudian di antara juga berkaitan dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Para ulama mengaitkan juga dengan kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Kata para ulama, segala sesuatu itu tetap sebagaimana asalnya. Maksudnya gimana? Segala sesuatu itu dikembalikan ke asalnya, ya. Maka dia selama tidak ada yang mengubahnya, dia tetap seperti hukum asal. Contoh misalnya, kalau ada seorang wanita ditalak oleh suaminya, talak satu, maka wanita tersebut masih dalam masa iddahnya. Iddahnya salah sekuru, 3 kuru. Sebagian ulama menafsirkan kuru itu haid, ada yang menafsirkan artinya suci. Kemudian kewajiban di dalam agama Islam, suami yang mentalak istri 1 kali, dia tetap wajib memberikan nafkah sampai iddahnya selesai. Taib. Kemudian sang suami mengatakan iddah kamu sudah selesai. Ya, sudah 4 bulan aku beri nafkah, haid napa ini 4 bulan? Haid itu cukup 3 kali atau 3 kali suci. Kemudian kata istri tidak, haid saya belum selesai. Maka diambil perkataan siapa? Perkataan istri. Karena asalnya dia masih dalam kondisi iddah. Dikembalikan kepada hukum asal. Maka sang suami itu wajib memberikan nafkah sampai selesai iddahnya. Maka segala sesuatu itu dikembalikan kepada asalnya. Asalnya dia masih dalam masa iddah. Maka pengakuan dialah yang diambil, bukan pengakuan suami. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara berkaitan dengan kaidah ini juga adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala adalah al-aslu bara'atuz zimmah. Kata para ulama, asalnya seseorang itu terlepas dari tuduhan, tuntutan. Asalnya seseorang itu apa? Terlepas dari tanggung jawab, dari tuduhan. Ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang mengklaim Anda memiliki hutang. Ada orang mengatakan, oh fulan terhutang lawan ulun bahari. Atau ada seorang orang tuanya meninggal. Dan ini sering kasus terjadi. Ada orang tua meninggal, orang tua kita meninggal. Kemudian datang seseorang, Abah Ikam bahari itu utang lawan aku. Abah Ikam bahari itu utang lawan aku. Dia tidak mempunyai dalil. Sedangkan kita ini tidak tahu abah kita ini bujuran utang apa tidak dengan orang tersebut. Kita tidak tahu. Ya. Kadang-kadang sebagian anak langsung membayari takutan dari harta abahnya. Maka secara hukum asalnya bapak kita itu tidak ada utang. Asalnya bapak kita tidak ada utang. Kecuali dengan apa? Dengan dia mendatangkan bukti. Makanya kata Nabi SAW, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Orang yang mengaku-ngaku menuduh, dia harus mendatangkan bukti. Maka kalau misalnya ada orang mengklaim bapak Anda punya utang misalnya sekian juta, maka Anda minta buktinya. Apa buktinya? Kalau seandainya Anda ragu terhadap orangnya, ya bini orangnya bebonel, ini masa abah kau utang lo nenek, misalnya, ya Anda ragu maka Anda minta bukti. Adakah bukti? Ya catatan dan semisalnya. Maka pada asalnya bapak kita itu terlepas dari tanggungan tersebut. Ya ini penting. Ya kadang-kadang, dan ini sering saya mendapati, ada sering ditanya, ya Ustadz, ada orang datang, ya Abu Ulun sudah meninggal 2 tahun yang silam, ada orang datang bahwasanya Abu Ulun bisa utangnya itu ratusan juta, maka warisan sudah berbagi apa macam, ya dia mengklaim demikian, ya maka harus dia mendatangkan bukti. Kalau dia tidak mendatangkan bukti, maka tidak kita terima. Kalau Anda ragu perkataan orang tersebut, tapi kalau Anda yakin yang datang nih Ustadz Haikal nih bujur nih kada, misalnya Anda yakin, ya tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau Anda ragu dengan apa yang dia katakan, maka Anda tidak berdosa kalau Anda tidak melunasi utang tersebut. Ya, sampai dia mendatangkan bukti. Karena asalnya Muslim itu bara'atuz zimmah,
terlepas dari apa? Tuntutan tanggungan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga berkaitan dengan kaidah ini adalah yang disebutkan oleh para ulama, kaidah yang berkaitan dengan kaidah al-yaqin la yazul bisyak adalah masalah kata para ulama kaidah al-aslu fi sifat al-'aridah al-'adam. Kata para ulama, asalnya sifat yang datang belakangan itu, suatu sifat yang datang belakangan itu asalnya tidak ada. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Bapak Ibu. Kalau Anda membeli mobil misalnya, atau Anda membeli baju di toko saya jualan baju, kemudian Anda beli di toko saya. Kemudian setelah saya jual, ya, saya ketika sebagai penjual melihat tidak ada aib di baju tersebut. Sampai di rumah, ketika di rumah diperiksa, ternyata ada aib. Ternyata ada aib, ya. Ternyata bajunya sobek dan semisalnya. Maka orang pembeli ini pun datang ke toko. Afwan, ulun kada terima bajunya ini. Kenapa? Baju pian ini sobek atau berlubang, ya. Saya tidak terima, saya minta ganti. Kata penjual, tidak. Saya jual kepada Anda tadi bagus, tidak ada aib. Akhirnya terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Pembeli minta diganti karena dia mendapati aib pada barang tersebut setelah di rumah. Kata penjual, kada. Dari awal tadi ulun jual, pian melihat tadi dari awal tidak ada aib. Maka kata para ulama, perkataan yang diambil adalah perkataan penjual, bukan perkataan pembeli. Ya, kenapa? Karena aib ini datang belakangan. Aib ini datang belakang. Asalnya aib itu tidak ada, bukan berasal dari penjual. Ya. Atau seseorang misalnya beli mobil, ya, pas dicek bagus apa macam, ya, ternyata, ya, setelah dibawa ke rumah, pas melihat di rumah ternyata mobilnya tegurai, ya, mobilnya lecet, ya. Kemudian Anda tidak terima. Oh, kenapa lecet mobil ini? Ya, akhirnya Anda mau minta kembalikan di dealernya. Ya, kata dealer, tidak, saya jual kepada Anda sesuatu yang bagus tadi Anda cek. Ya. Anda tidak terima, maka kita katakan yang benar adalah perkataannya penjual. Karena sifat tegurai dan semisalnya ini adalah sifat yang baru. Ya. Bukan dari asal. Ya. Dan ini kaidah penting, ya, dan ini sering terjadi juga di dalam masalah muamalat. Kemudian kata para ulama rahimahullah ta'ala yang berkaitan juga dengan kaidah ini adalah disebutkan oleh para ulama adalah al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Kata para ulama, asalnya sesuatu itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Suatu kejadian, asalnya suatu kejadian itu disandarkan kepada waktu yang terdekat. Contoh misalnya, pian, ya, sembahyang. Kemudian, ya, ternyata, ya, pian dapati di baju pian itu ada najis, ya. Atau pian, ya, mendapati di baju pian itu ada najis. Maka pian kada tahu najis ini kapan. Apakah di waktu siang ataukah di waktu malam? Maka kita katakan, ya, bahwasanya kita sandarkan di waktu yang paling terdekat. Kita tahunya asar, maka kita sandarkan di waktu yang terdekat, yaitu waktu siang. Contoh misalnya, Anda, ya, melakukan sesuatu misalnya, ya, ketiduran, ya, Anda, ya, memakai, ya, baju, ya, kemudian Anda ihtilam, ya, Anda tidur kemudian ihtilam di baju Anda tidak tahu ihtilam ini kapan, ya, mimpi basah, Anda tidak tahu ihtilam ini kapan, ya, karena Anda mengetahuinya setelah dua hari berikutnya, ya, Anda baru tahu apakah ihtilam ini hari semalam atau hari sebelumnya, apa baju ini juga dipakai 2 hari berturut-turut. Dia tidak tahu ini. Ternyata dia dapati ada air mani. Dia belum, dan di dalam Islam orang keluar mani dan wajib
Mandi. Dia bingung, apakah saya wajib mandi? Ya, kemudian saya qadha salat saya yang 1 hari yang tidak karena saya tidak mandi, ataukah saya mengqadha salat saya 2 hari karena saya pakai baju ini 2 hari. Maka kita katakan dinisbatkan kepada waktu yang paling terdekat. Tidur Anda kapan terdekat? Oh, tadi malam, maka tadi malam. Maka dihitung satu hari. Ya. Maka tidak dinisbatkan kepada tidur yang lama. Ya. Maka ini penting. Ya. Kadang kita nggak tahu, kadang-kadang orang itu ihtilam tidak sadar. Mimpi basah tidak sadar, ada di celananya. Kemudian pas berapa lama baru dia tahu ternyata ada air mani di celananya. Maka ini dinisbatkan kepada waktu yang terdekat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga berkaitan dengan kaidah ini disebutkan oleh para ulama adalah kata ahlul ilm, la yunsabu ila sakitin. Kata ahlul ilm, la yunsabu ila sakitin qaulun lakin as-sukut fi ma'radil bayanun. Kata para ulama, diam itu tidak boleh dinisbatkan kepada orang diam sebuah perkataan. Orang diam, tidak boleh diamnya dia itu kita nisbatkan perkataan. Tetapi kata para ulama, diam seseorang ketika diminta untuk menjelaskan sesuatu, kemudian dia diam, maka diamnya itu adalah penjelasan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika wanita janda dilamar oleh seseorang, maka kemudian wanita janda ini ketika dilamar oleh seseorang dia diam saja. Ditakuni walinya, hokon kai kemlon sidin itu, diam aja senyum-senyum sidin. Taib. Maka diamnya dia ini setuju apa tidak? Maka kata para ulama, diamnya dia ini bukan perkataan setuju. Diamnya dia ini bukan perkataan setuju. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwasanya janda itu dia harus berbicara, iya atau tidak. Ustadz, inya senyum-senyum. Ya, senyum-senyum berarti inya setuju. Belum tentu. Bisa jadi inya senyum-senyum mengejek ulun kah ini. Bisa jadi demikian. Ya. Maka kata para ulama, diamnya dia itu bukan sebuah perkataan setuju atau tidak. Sehingga tidak bisa dikatakan dia menerima laki-laki tersebut. Ya. Makanya seorang janda yang sudah menikah disuruh dia berbicara. Ya, karena janda itu lebih berani daripada seorang yang bikir perawan. Kemudian ya, atau seseorang misalnya ya, ada orang datang ke rumah pian, ya preman ya, kemudian ya masuk ke rumah Anda, kemudian mengambil guci Anda misalnya. Ulun pecahkan aja guci pian inilah, pian berdiam aja. Akhirnya dipecahkan oleh preman tersebut. Kemudian preman tersebut pun ditangkap oleh hakim, ditangkap oleh polisi. Kemudian kata polisi, kenapa ikan pecahkan? Ulun sudah izin sidin. Sidin berdiam aja, ulun pecahkan tadi. Sidin ridha, maka tidak boleh. Tetap dikenakan hukum karena diamnya dia bukan perkataan iya atau tidak. Iya, bukan perkataan iya atau tidak. Kemudian kata para ulama rahimahullah taala, tetapi diam yang mengharuskan kita menjelaskan sesuatu itu adalah penjelasan, perkataan. Iya. Contoh misalnya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sedang dicukur ya oleh dia dalam kondisi ya seseorang tersebut dalam kondisi sedang ihram ya. Kemudian ada orang mencukurnya dipanggil. Padahal si ini belum tawaf. Kadang kita kalau mau tawaf ya, kadang itu ya keluar dari Mekah, kalau keluar dari tempat tawaf, tempat sa'i itu biasanya kalau di Mekah itu ada tukang cukur mahadang biasanya. Kadang ditarik kita kadang-kadang. Kadang bisa jadi orang itu belum selesai ibadahnya kebelet kencing, keluar ingin buang hajat. Orang-orang India, Pakistan itu yang tukang cukur, wah kadang kalau melihat orang keluar dari anu tuh langsung ditariknya kadang-kadang. Ya. Langsung ditarik, ayo sini Pin kada bisa bahasa Arab, handa pada kencing kada paham-paham. Handa belum tentu ini, belum tentu. Akhirnya ditarik. Akhirnya dicukur tanpa pian diam. Biasanya orang Indonesia pemalu. Akhirnya digunting berdiam, bungut teh. Kadang-kadang kadang-kadang semacam itu. Diam di tempat seharusnya dia berbicara, ini perkataan. Dia dikenakan sanksi di dalam Islam. Dikenakan hukum di dalam
di dalam Islam. Kenapa diam? Dia harus berbicara, ya. Di tempat dia harus menjelaskan sesuatu. Ya, maka tidak boleh di situ. Ya, dia diam, ya. Sama seperti seseorang wanita. Wanita, ya. Ya. Wanita ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki dan dia ada seorang wanita bikir, perawan. Maka ketika dia diam, maka diamnya adalah perkataan karena diminta untuk keterangan. Benar, itu diamnya adalah setuju, sama seperti diamnya orang yang dicukur tadi, itu tanda dia setuju mau dicukur. Ya makanya dia dikenakan sanksi, seharusnya dia berbicara, tidak boleh. Tapi ketika dia diam, maka dia setuju terhadap perbuatan yang tidak boleh tersebut. Iya. Maka sama seperti wanita ketika dia diminta oleh seorang laki-laki, kemudian dia diam, padahal dia seorang perawan, maka diamnya adalah setuju. Pas dikawinakan, ulun kada hendak baik kawin lawan inyan ini, kenapa pengen kawinakan? Maka ulun diam aja. Maka kita katakan diamnya engkau adalah setuju. Ridhonya engkau adalah, diamnya engkau adalah bentuk ridhonya engkau. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, di dalam Islam di antara kaidah juga berkaitan dengan kaidah yakin, tidak dianggap tawahum. Tidak dianggap prasangka yang lemah. Prasangka yang keliru. Waham itu adalah seseorang dihadapkan dengan dua pilihan, maka salah satu pilihan itu dia tahu itu lemah, ya. Dia pilihan yang lemah, ya, mengambil pilihan yang paling lemah itu adalah waham, ya. Maka orang waham ini tidak boleh, ya, dijadikan landasan sebuah hukum. Contoh misalnya, orang kada tahu arah kiblat, akhirnya bahapal aja tunjuk, ya, melihat mana, oh sana udah kiblat. Bahapal, dia tidak ada patokan, ya. Tunjuk bahapal. Maka ini kata para ulama, dia harus disuruh mengulang salatnya. Kenapa? Karena dia melakukan salat dengan cara yang salah. Kalau seandainya kiblat yang ditunjuk itu salah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah juga yang berkaitan dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, kata para ulama, al-mumtani 'adatan kal mumtani haqiqatan. Ya, kata para ulama, ya, seseorang yang mustahil, ya, seorang yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara kebiasaan, secara ada, maka secara hakikatnya itu tidak mungkin terjadi. Secara hakikatnya tidak mungkin terjadi. Contoh seperti apa? Contoh misalnya, ada orang fakir misalnya di kampung tuh tahu orang tuh, kita seberatan tahu orang tuh kada berduit. Orang miskin. Kemudian ini datang ke polisi melapor. Dia laporkan bahwasanya si fulan yang kaya raya itu, ya, terutang lawan abah ulun bahari 1 miliar. Padahal kita tahu orang ini 100.000 jangan bisa duit. Kenapa? Kisahnya orang berutang lawannya 1 miliar. Maka ini secara ada orang ini tidak punya uang. Kemudian dia mengaku-ngaku punya uang, maka dia ditolak di dalam Islam. Ya, itu seperti hakikatnya dia tidak benar pengakuannya tersebut. Orang ini hidupnya fakir, kok bisa dia tiba-tiba ada orang berhutang sama dia, ya. Maka ini ya kaidah penting, ya. Makanya kada boleh kita itu, ya, atau jangan orang itu berpura-pura fakir. Kayaknya pas terjadi sengketa ikan fakir kalau kada ulun sugih aslinya. Ya, ulun aslinya maka seseorang itu adalah wajar-wajarnya. Kalau boleh dia menampakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara, ya, kaidah-kaidah yang berkaitan, ya, dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh tadi, al-yaqin la yazul bisyak. Kemudian saya menyebutkan di bait yang ke-19 kata beliau, wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was-siyab wal hijarah. Kata beliau, asal di dalam masalah air kita, tanah kita, baju kita, batu kita asalnya adalah suci. Kata beliau, asal di dalam, ya, baju, tanah, batu, air itu adalah suci. Maka
ini adalah kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, ya. Dan kaidah ini sebetulnya ya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkan air itu suci bagi kalian. Allah menurunkan air hujan itu adalah air yang suci. Maka asalnya air itu adalah suci, ya. Oleh karena itu kalau pian jalan misalnya dari rumah ada titisan air, maka asal air itu adalah suci, ya. Kecuali tercium bau hancingnya, lain pulang. Tapi kalau ada asal kena air tersebut, maka asalnya itu adalah suci. Ya, asalnya air itu adalah suci. Kemudian kaidah ini juga diambil dari hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah. Disebutkan, kata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah. Laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra. Wahai Rasulullah, kami menaiki kapal. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Dan kami membawa sedikit perbekalan air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Wahai Rasulullah, jika kami berwudu dari perbekalan air kami ini, maka kami akan kehausan karena tidak ada lagi air yang bisa untuk diminum. Kemudian afa natawadda'u bima'il bahr. Bolehkah wahai Rasulullah kami berwudu dengan air laut? Kemudian kata Nabi SAW, Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya air laut itu adalah air yang suci dan halal bangkainya. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, di sini Nabi menjawab lebih dari apa yang ditanya. Ya, Nabi menjawab lebih dari apa yang ditanya. Dan Nabi itu terkenal dengan jawami'ul kalim. Nabi SAW itu terkenal dengan jawami'ul kalim. Perkataannya singkat dan padat. Ya. Tapi kenapa Nabi SAW di sini menjawab lebih dari apa yang ditanyakan? Padahal cukup Nabi mengatakan huwa tahuru ma'ahu. Sudah cukup sampai di sana. Tanpa ada menambahi al-hillu maitatuh. Sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, boleh tidak kita ini berwudu dengan air laut? Tinggal jawabannya iya, ya, atau boleh, atau Nabi mengatakan air laut itu suci. Kenapa kata para ulama Nabi SAW menjawab lebih dari apa yang ditanyakan? Karena kadang-kadang ya seorang mufti ditanya itu kadang-kadang dia boleh menjawab lebih dari apa yang ditanyakan. Ketika dia melihat ada maslahat ya dari jawaban tersebut. Maka dari hadis Abu Hurairah tadi Nabi SAW menjawab, kata Nabi, air laut itu air yang suci. Maka ini dalil bahwasanya asal dari semua air itu adalah suci. Air apa saja itu asalnya suci. Kecuali betul-betul kita mengetahui kenajisannya. Barulah itu dikatakan najis. Kalau kita tidak tahu air ini air apa, asalnya air itu adalah suci. Dia tidak najis. Kemudian juga kata Syekh tadi, asal dari air kita itu ada suci, dan ini dalilnya. Dan asal dari tanah kita itu adalah suci. Dalilnya apa? Hadis Jabir yang ma'ruf. Ya, hadis Jabir yang mengatakan, kata Nabi SAW, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Wa ju'idiyal ardu masjidaw wa tahura. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan orang-orang sebelumku. Pertama, kata Nabi SAW, saya ditolong ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan ketakutan pada musuhku jarak satu bulan. Kemudian kata Nabi, dan dijadikan bagiku tanah itu boleh dijadikan tempat sholat dan suci. Ini menunjukkan bahwasanya tanah itu asalnya suci. Tanah apa saja asalnya suci, kecuali kita mengetahui kenajisannya. Di situ ada kotoran dan semisalnya, baru dia dikatakan najis. Dan asal, kata Syekh, dari batu kita itu adalah suci. Maka ini juga diambil dari hadis ini, karena batu itu berasal dari tanah. Ya, batu itu berasal dari tanah. Maka asalnya batu, tanah, baju itu suci. Wallahu taala a'lam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Taib. Ada yang mau tanya langsung? Oke, silakan.
Ya nggak apa-apa, langsung aja. Hmm. Nah ini ulang di kota yang wilayahnya luas, Ustaz. Jadi antar kecamatan itu bisa sampai 5 jam. Ini gimana Ustaz? Hitung dari mana Ustaz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah safar ya. Seseorang dihitung boleh dia mengambil rukhsah safar kalau dikatakan dia musafir. Dan ulama sepakat kalau jaraknya di atas 80 kilo itu adalah dia musafir. Kalau di bawah 80 kilo itu yang khilaf. Dan dihitung jarak itu dimulai ketika dia keluar dari kotanya. Keluar dari kota ini maksudnya adalah keluar dari kampungnya, dari desanya. Ya contoh misalnya orang Martapura misalnya. Dia keluar dari kota Martapuranya sudah ke Banjarbaru, berarti dia dikatakan sudah keluar dari desanya semacam itu. Ya itu maksudnya. Bukan dia keluar dari, bisa jadi satu kota itu mungkin besar luas gitu ya. Habis sampai maka itu bisa jadi dikatakan musafir. Kalau sudah 80 kilo, kalau 5 jam itu saya rasa jaraknya 80 kilo. Ya, kecuali jalannya bayut benar. Ya, tapi kalau normal, saya rasa itu sudah 80 kilo. Ya, kalau 1 jam itu bisa anggaplah 20 kilo dia, maka 5 jam itu sudah 100 kilo gitu ya. Kalau orang jalan santai gitu ya 1 jam, maka itu jelas dia musafir. Walaupun masih dikatakan dalam satu kota yang sama itu musafir. Karena 80 kilo itu sudah dia safar. Wallahu taala alam. Taib. Nggih, silakan. Terus keluar dari nggih. Iya. Iya, saya ada itu. Saya pas di sana. Iya. Ya itu kejadian ya di dalam salat maghrib. Di salat maghrib, ya mungkin kejadian sebelum corona itu lama, mungkin sekitar 7 tahun yang silam atau 6 tahun yang silam itu. Beliau bertakbir, kemudian beliau batal wudunya. Kemudian beliau tunggu kata beliau. Maka ya orang-orang pada belum bertakbir juga, ya. Baru si beliau bertakbir pertama langsung beliau batalkan. Maka ya kita membatalkan sholat kita, ya kita nunggu beliau berwudu, ya karena pas saat beliau bertakbir beliau batal, ya pas bertakbir langsung beliau batalkan. Dan pada saat itu orang-orang juga pada belum mengangkat takbir, kalau ada palingan masih separuh aja gitu masih, ya. Maka ya kita batalkan karena imam membatalkan sholatnya dan minta ditunggu ya semacam itu. Dan itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib. Ustadz, ada di daerah Sulawesi Tenggara itu, ada daerah Bombana. Waktu itu di sana memang orangnya miskin-miskin, yang pindahan itu miskin. Dan semua tahu orang ini miskin. Tiba-tiba dia kaya, punya mobil banyak, rumahnya jadi bagus. Satu kampung curigai dia bahwa dia itu penjahat. Satu kampung, ragu sekali. Padahal sebenarnya ada emas di situ yang orang lain tidak tahu. Karena sudah tidak sanggup ini prasangka bahkan orang sudah yakin bahwa dia itu penjahat, sudah tidak sanggup, dia ngaku. Dia beritahu bahwa sebenarnya ada emas di sini, di daerah ini. Begitu dia ngaku, bahkan sampai di provinsi luar, sampai Sulawesi Selatan semuanya datang di daerah itu. Daerah Bombana namanya Ustaz, ngasih emas. Pertanyaan kami, kalau orang sudah curigai kita, atau satu kampung semua sudah curigai kita, apa secepatnya kita jelaskan Ustaz? Orang ini kalau tidak cepat jelaskan tambah kaya sebenarnya. Tapi dia sudah tidak ada temannya di situ, akhirnya dia ngaku. Ya. Terus yang kedua, materi yang lalu Ustadz, yang terpaksa seorang istri misalnya tidak diberi nafkah sama suaminya, dia boleh mengambil harta suaminya sesuai. Terjadi di keluarga saya, suaminya tidak memberi nafkah,
setelah menikah artinya poligami tidak adil, dia mencari sendiri, tidak menuntut dari suaminya, dia mencari nafkah sendiri. Apa istri yang seperti ini pahalanya lebih besar atau bagaimana Ustadz? Terus yang berikut, kejadian kebetulan kami banyak pelaut, ada kapal tenggelam waktu itu, bukan ada, banyak kali tenggelam. Kami dari Buton itu sering naik kapal, ada kapal tenggelam, yang namanya tenggelam kan perebutan pelampung. Ini sebenarnya yang merebutkan pelampung misalnya lebih dari 2, yang kecil itu kan tenggelam. Tapi karena dia kasihan ini orang, akhirnya dia korban, meninggal. Itu keluarga saya, dia biarkan dia meninggal daripada kasihan orang ini. Orang itu hidup, dia meninggal. Bagaimana meninggalnya nih Ustadz orang ini? Apa? Dia ngasih pelampung, dia yang meninggal. Maksudnya pelampungnya itu direbut sama orang, tapi dia biarkan. Karena orang ini orang lemah. Ya. Padahal dia juga sebenarnya tidak pintar berenang, akhirnya dia meninggal. Bagaimana Ustadz? Ya. Meninggalnya ini apa lebih bagus atau bagaimana? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, orang yang dicurigai terhadap sesuatu, ya, maka apa yang harus dia lakukan? Lebih baik dijelaskan secepatnya. Ya, karena menghilangkan tuduhan itu disunnahkan. Kita disuruh cepat-cepat menghilangkan tuduhan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Sofiyah. Ya, Nabi SAW pernah jalan bersama istri beliau Sofiyah. Kemudian sahabat pun cepat-cepat jalannya. Ya, cepat-cepat jalannya. Karena pada saat itu malam. Ya, akhirnya kata Nabi SAW, ala rijlikuma. Kata Nabi pelan-pelan. Ya, fa innaha Sofiyah. Sesungguhnya yang berjalan bersamaku ini adalah Sofiyah. Kemudian sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi, kemudian Nabi mengatakan, fa inna syaitan yajri ala ibni Adam kama jrid dam. Syaitan itu ya jalan, ya masuk ke dalam tubuh anak Adam seperti peredaran darah. Di sini Nabi SAW ya menjelaskan kepada sahabat tersebut, langsung dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya ini adalah Sofiyah. Untuk apa? Agar tidak menumbuhkan suudzon, berburuk sangka. Pada itu sahabat yang di sini adalah Nabi SAW. Maka kalau ada orang berburuk sangka, sahabat Anda langsung Anda jelaskan. Ya, langsung Anda jelaskan, jangan sampai dia tidak berburuk sangka. Contoh yang sering terjadi adalah Anda lagi sedang puasa mungkin, kemudian disajikan orang makanan, kemudian nggak Anda makan. Kemudian nampak dari orang tersebut dia berburuk sangka. Ya, kada nyamankah makananku jadi kada dimakan misalnya. Tampak dia suasana tidak nyaman dari orang tersebut, Anda jelaskan. Ya, karena kadang sebagian orang takutan dia tidak ikhlas. Akhirnya dia sembunyikan ibadahnya. Maka Anda jelaskan, ya kalau ada orang itu nampak suudzon terhadap kita. Ya. Ya, atau ustadz misalnya jalan non bini, ini non bininya kenapa ustadz ini jalan misalnya. Jelas kalau ini ading uku. Ya, atau ini adalah ibu saya dan seterusnya. Taib. Yang kedua, ya, istri yang dita'adud kemudian mencari nafkah sendiri. Gimana istri ini? Apakah boleh? Apakah pahalanya besar? Tentu ya, asalnya nafkah itu kewajiban seorang suami. Ya. Dan sering saya katakan, kalau binian itu suaminya sugih, baik, kada usah bercari, di rumah aja. Ya, berkhidmat terhadap suami dan anak-anaknya. Ya. Adapun kalau suami tidak mampu atau suami pas-pasan, ya, dan tidak jelas, suami kaya mungkin tidak baik, ya, tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya misalnya, ya tidak ada masalah dia mencari nafkah, ya. Tentu ya ketika sang istri mencari nafkah dan suami tidak memberikan nafkah, tentu suami berdosa. Karena mencari nafkah istri sendiri tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami. Tetap wajib suami memberikan nafkah, kecuali sang istri ridha, dia tidak mau tidak dikasih nafkah, ya. Apakah sang istri tersebut dia dapat pahala? Ya tentu seseorang kalau dia mencari nafkah kemudian memberikan makan untuk anak dan keluarga, tentu dia dapat pahala. Tentu pahalanya lebih daripada seseorang yang tidak mencari nafkah, tidak memberi makan anak-anaknya. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian ada orang dia tenggelam pakai pelampung, tapi pelampungnya direbut, kemudian dia relakan sudah pelampungnya direbut, ya. Makanya cuma 2 orang ini kondisinya, dia merelakan itu karena dia takutan mengambil kembali, ya, atau dia emang betul-betul meridhokan. Kalau seandainya dia betul-betul meridhokan, itu tempat yang salah. Itu tempat yang salah. Kenapa? Karena pada asalnya seseorang itu harus menjaga jiwanya. Islam itu menyuruh kita untuk menjaga jiwa kita.
Ya, maka Anda rebut kembali, tidak boleh dia ambil kembali. Dan orang yang mengambil itu dia berdosa dan dia membunuh. Ya dihukum di dalam Islam dia termasuk orang yang membunuh karena mengambil punya orang yang orang lagi membutuhkan, ya. Maka itu adalah perbuatan yang keliru, dia mengikhlaskan, meridhakan. Karena Islam disuruh kita untuk menjaga jiwa kita. Taib. Bismillah, bolehkah setelah sampai tempat tujuan dalam kondisi safar, misalnya sampai waktu maghrib langsung dilakukan sholat jamak maghrib dan isya dengan jauhnya perjalanan kurang lebih 8 jam. Boleh, tidak ada masalah. Walaupun tidak safar boleh menjamak itu. Jamak itu tidak mesti safar. Jamak itu kalau kita dalam keadaan mukim pun boleh, kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya sakit boleh menjamak salat. Ketika hujan boleh menjamak salat. Ketika ada hajah tertentu, ya, kesibukan tertentu tidak mungkin. Kalau enggak ini nanti sholatnya tertinggal, boleh dia menjamak. Ya kadang. Ketika kecapean yang sangat boleh dia menjamak. Apalagi di waktu safar, tentu lebih lagi boleh seorang itu menjamak sholat. Tetapi di dalam safar itu ada khususannya, yaitu qasar. Qasar itu hanya ada di waktu safar. Maka boleh dia menjamak dan mengqasar sholatnya. Taib. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Safar. Ini safar pulang pertanyaannya. Jamak takdim zuhur dan asar 4 rakaat 1 kali salam. Ternyata baru tahu itu salah. 2 rakaat 1 kali salam. 2 rakaat 1 kali salam. Pertanyaannya anak Ustadz, apakah sholat tadi diulang kalau sudah lama waktunya? Kalau 4 rakaat 1 kali salam, iya ditambah satu kali lagi 4 rakaat. Jadi dulu maka itu dianggap dia sholat zuhur saja. Sholat asarnya belum. Walaupun tadi dia niatnya adalah zuhur dengan asar, tapi itu yang dianggap zuhurnya saja. Asarnya belum. Jadi dia qadha cuma sholat asarnya. Dia qadha sholat asarnya, bukan sholat zuhur dan asarnya. Qadhanya gimana? Qadhanya dalam 4 rakaat karena dia sudah mukim. Wallahu taala alam. Apakah boleh melakukan riswah kepada pihak tertentu, ya saya tidak sebut ya lembaganya, jika terkena kasus pidana agar bisa lepas dari hukuman sebelum ke pengadilan? Kada boleh, jalani aja, ya tidak boleh, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan. Adapun menyogok itu diharamkan di dalam Islam, kecuali Anda difitnah, Anda tidak melakukan sesuatu tapi Anda difitnah. Dan Anda tidak bisa lepas dari tuntutan tersebut kecuali dengan menyogok, dan Anda tidak melakukan, ini boleh. Karena Anda mengembalikan hak Anda yang terzalimi. Tapi kalau Anda benar-benar melakukan kriminal tersebut, maka tidak boleh kita menyogok. Ya. Tapi yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengelobi, tidak dikenakan hukuman yang mungkin parah dan semisalnya. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah menonton serial film sejarah Nabi dan para sahabat yang diperankan manusia? Sebetulnya pertama ini kembali banyak hukumnya. Pertama masalah hukum drama, tamsiliyah. Itu boleh apa tidak? Pendapat yang paling benar tidak boleh tamsiliyah. Mendramakan sesuatu. Orang bisa jadi nabi dan seterusnya, ya dilakonkan demikian, itu tidak boleh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kadang yang mencontohkan itu kadang-kadang sebahagian itu adalah orang non muslim kadang-kadang, ya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang di situ tidak terlepas dari hal-hal yang berbau maksiat atau bid'ah, ya, seperti wanitanya yang melihat wanita dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Maka banyak sekali mahzuratnya, wallahu taala alam. Tapi kalau tidak dalam berbentuk seperti itu, bentuk diceritakan, ada orang menceritakan, ya, dengan bentuk suara dan semisalnya, tanpa didramakan, ya tidak ada masalah. Itu cerita, ya. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Apa kiat-kiat agar semangat menjalankan ketaatan, menjalani hidup ketika mendapat takdir yang tidak diinginkan? Oh, apa kiat-kiat?
Oh, saya tanya apa kiat-kiat, apa kitab-kitab, apa kiat-kiat? Pertama, ya, agar ya menjalani hidup ketika mendapatkan takdir yang tidak diinginkan. Pertama ya, seseorang harus yakini segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Ya. Kadang kita tidak tahu, Allah yang mengetahui ini penting, yang masalah takdir. Yakini apa yang terjadi di muka bumi ini pasti baik bagi kita. Tidak mungkin tidak baik. Ya, apapun bentuknya, apapun itu pasti baik. Kadang kata Allah, kita yang tidak tahu. Ya. Itu poin yang penting. Baik. Masalah apapun, perceraian, ditimpa penyakit, bangkrut, ditipu orang, kada dapat gawian, ya, terus perceraian, talak dan seterusnya. Maka apa saja menimpa kita musibah di dunia ini pasti baik. Karena mungkin kada baik, karena Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka ini kalau semacam ini tidak mungkin Allah menginginkan mudarat pada diri kita. Kemudian yang kedua, ya, kita harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ketika menguji kita, Allah itu cinta sama kita. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, Allah akan ya uji hamba tersebut. Maka Anda harus berhusnudzan. Kalau Anda berada dalam ketaatan, Anda harus berhusnudzan sama Allah bahwasanya Anda dicintai oleh Allah. Kalau Anda berada dalam kemaksiatan, maka Anda harus ihtisab. Anda harus mengharap pahala dari Allah, dan Anda ihtisab mengintrospeksi diri bahwasanya ini mungkin perbuatan dosa yang saya lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala hukum saya demikian, ini sebagai penghapus dosa bagi saya. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang harus keluar dari musibah tersebut. Jangan seseorang dia ketika terpuruk, dia berada di dalam tempat tersebut, berdiam di tempat tersebut, dia harus keluar. Bagaimana keluar tersebut? Maka ya jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah terjadi, tatap masa depan. Ya. Maka gimana caranya Ustadz? Perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Ibadah itu menguatkan badan, menguatkan hati, menguatkan fisik seseorang. Ya, berbanyak ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Perbanyak ibadah. Itu menjadikan kita keluar. Ya. Orang dapat musibah, dia tambah lemas, tambah badannya lemah dan seterusnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan banyak ibadah. Orang terkena musibah itu pasti biasanya banyak ibadah yang dia tinggalkan. Yang seharusnya dia tahajud, dia tidak tahajud. Yang dia seharusnya salat sunnah, dia tidak salat sunnah. Kenapa? Kepikiran musibah, dan itu melemahkan badan seseorang. Tapi seorang itu kalau dia perbanyak ibadahnya, dia balik, dia perbanyak ibadahnya, dia menguatkan dia. Menguatkan hatinya, menguatkan fisiknya. Ya. Maka kita harus keluar dari musibah tersebut. Maka jangan seperti seseorang mencari ujungnya telur itu, mana ujung bukaannya kada kawa. Telur itu kada bukaannya langsung dipecahkan. Ya. Sama seperti itu dalam kehidupan seseorang, langsung dia keluar dari musibah tersebut. Jangan dia meratapi terus kan ada gunanya. Tapi jangan pernah dia menyesali apa yang telah terjadi di muka bumi. Ya. Kemudian terakhir adalah baca buku-buku sirah. Baca buku-buku sirah para ulama, ya, baca Syiar A'lamun Nubala, ulama-ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kehidupan mereka. Kalau kita melihat sejarah-sejarah mereka, maka musibah yang kita alami ini tidak ada artinya, Bapak Ibu. Tidak ada artinya dibandingkan dengan para salaf, dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diuji dengan Allah berbagai macam ujian. Anda lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ujian yang luar biasa bagi Nabi. Diuji dari sisi apa? Keluarga. Nabi SAW punya anak, kedua anaknya diceraikan. Coba bayangkan. Itu pukulan telak bagi seorang ayah. Ya. Seorang ayah punya anak perempuan, kemudian anak perempuannya diceraikan begitu saja. Itu sakit hati luar biasa, kesedihan yang luar biasa, diceraikan anak Nabi SAW. Terlebih cuma itu tidak. Nabi SAW ya diboikot, ya. Tidak diberi makan, tidak boleh bermuamal dengan Nabi sallam, dijatuhi kotoran, ya, kemudian ya berbagai macam disiksa, fisik dan mental dialami oleh Nabi sallam. Tidak hanya itu, dibulian, dikatakan sahir, kedzab dan seterusnya. Diusir ya dari kaum, cobaan yang luar biasa, ya. Ya.
Walaupun demikian Nabi SAW sabar. Maka musibah yang kita alami ini tidak seberat musibah yang dihadapi oleh para sahabat, dihadapi oleh tabi'in dan seterusnya. Maka baca sejarah-sejarah para ulama, Syiar A'lamun Nubala, itu menjadikan kita itu bersabar. Menjadikan kita bersabar. Kemudian yakini dunia ini cuma sebentar. Hidup dunia ini sebentar. Paling berapa orang hidup di dunia ini? 70, 80, 90 meninggal. Ya jarang orang lebih dari 100 rata-rata sudah. Jangankan itu 20 jadi kena stroke banyak orang ini. Ya. Hidup di dunia ini sebentar. Maka jangan Anda beranggapan Anda hiduplah lama di dunia ini, ya. Maka dunia ini cuma sebentar, musibah yang kita alami itu cuma sebentar, ya. Dan bersabar terhadap musibah tersebut, ya. Kemudian terakhir banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dihilangkan musibah tersebut. Terus berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika dalam salat yakin lupa tasyahud awal dan berniat sujud sahwi, salam, tapi lupa sujud sahwi, bagaimana seharusnya Ustadz? Sujud sahwi setelah salam atau bagaimana? Pertama, ya, dia lupa, kemudian saya paham maksudnya nih. Dia ini sholat, lupa tasyahud awal. Kemudian dia ingin sujud sahwi. Tapi pas salam lupa sujud sahwi. Apa yang harus dia lakukan? Maka caranya adalah dia sujud sahwi setelah salam tidak ada masalah. Sujud sahwi setelah salam. Kalau sujud sahwi setelah salam, maka sujud sahwi setelah salam dua kali sujud. Kalau dia sujudnya 1 kali kemudian bangkit lagi lupa. Tadi 2 kali ke 1 kali kah? Terus apa yang harus dilakukan? Maka tidak perlu lagi sujud sahwi. Sudah langsung salam. Kalau orang lupa sujud sahwi tadi 2 ke 1 kah? Sudah ambil yang 1 salam. Kenapa? Karena kalau dia sujud lagi, nanti akan lupa lagi dia. Diputus, di dalam Islam diputus, ya semacam itu. Taib. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya memajang foto seorang tokoh dengan niat mengambil keberkahan darinya? Yang penting jangan ulun aja. Dan bagaimana keislaman atau akidah seseorang saat berkata Bismillah berkat Rasulullah atau wali Allah mudahan kabul semua hajat. Ini yang lagi viral mungkin di bawah sana. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya hal-hal yang demikian tentu tidak dibenarkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu ya sebab suatu akibat kecuali kita melakukan sebab. Pian hendak sugih jagar buungut aja di dalam kamar. Ya itu kadang-kadang ada semboyan di hadapan kita. Kalau kena tersepak intan ya keluar ya. Iya, yang mencari intannya kada sing dapatan intan ya. Maka kadang-kadang ini yang keliru ya. Seorang harus melakukan sebab ya. Kalau ingin mendapatkan akibat ya, ingin sugih maka seorang harus berusaha. Ingin jadi orang alim dia harus belajar. Dia ingin orang yang menjadi orang yang dermawan maka dia perbanyak bersedekah ya. Maka seseorang harus melakukan usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan akibat kecuali dia melakukan usaha. Jangankan itu, orang-orang mulia yang lebih mulia daripada kita yaitu Maryam alaihissalam dalam kondisi melahirkan disuruh oleh Allah berusaha. Padahal Anda orang melahirkan itu tenaganya lemas sudah. Jangankan itu, wanita-wanita sekarang kalau sudah melahirkan disuruh aja berjalan, kadang kau berjalan ya dituntun ya. Kadang dia di atas ranjang itu mungkin sampai 6 jam sampai 8 jam ya, baru dia bisa berjalan ya. Maryam alaihissalam dia ketika melahirkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kelaparan Maryam. Ketika melahirkan tidak ada makanan dan minuman. Ya, Maryam kelaparan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki taban janiyya. Kata Allah, wahai Maryam, goyangkan pohon kurma di depanmu tersebut. Disuruh oleh Allah usaha. Pada pohon kurma itu pian goyangkanlah. Masak tak ada sing turut, kada sing jatuh-jatuhan. Apalagi orang hamil ya. Tenaga itu, tapi Allah terus mengejar Maryam untuk berusaha. Apa Allah tidak mampu menjatuhkan? Mampu. Allah menjatuhkan pohon kurma itu mampu, tapi Allah ingin apa? Maryam berusaha. Ya, berusaha. Baru Allah kasih hasil.
Makanya jangan orang berharap ya melakukan ini dapat mobil kah ya, dapat rumah kah dan misalnya tanpa ada usaha. Lebih baiknya pajang foto bosnya, nyata dia dapat gaji. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Ketika mendekati waktu pernikahan, kadang muncul rasa ragu akan calon pasangan. Bagaimana membedakan keraguan yang hanya was-was atau ujian sebelum pernikahan dan mana keraguan yang datangnya dari Allah sebagai petunjuk bahwa bukan jodoh. Pertama, bawa istikharah. Kalau Anda ragu-ragu, bawa istikharah. Ini apakah was-was ataukah keraguan betul-betul, bawa istikharah. Maka kalau di istikharah itu mantap ya, menolaknya misalnya, ya sudah, berarti itu adalah tidak cocok. Ya. Maka bagaimana cara membedakannya? Bawa istikharah, salat istikharah Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua cara membedakannya dilihat apakah Anda itu termasuk orang yang sering was-was. Kalau orangnya selalu was-was dalam kehidupannya, maka itu tidak dilihat. Itu tidak dilihat. Tapi kalau Anda tidak pernah was-was dalam kehidupan Anda, kemudian timbul rasa gelisah, maka itu bawa istikharah. Anda salat istikharah, kemudian minta kematangan hati dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau keraguan itu diambil kalau seandainya ya bersumber ada sesuatu yang melatar belakanginya. Maka itu kalau ada melatar belakangi itu bisa diambil keraguan tersebut. Tapi kalau tidak ada melatar belakanginya, bisa jadi keraguan itu datang dari ya Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwasanya seseorang ya punya firasat, ya kayaknya calon lakiku ini kada baik, mukanya aja kayaknya ini bagus-bagus di mukaku misalnya. Dia ada firasat yang tidak baik, maka bawa salat istikharah. Salat istikharah sudah Ustaz, masih ragu-ragu, Anda bisa bertanya. Makanya kalau bertanya, dan ini penting Bapak Ibu ya. Orang kalau ditanya khususnya dalam masalah jodoh, ini banyak orang itu menjelaskan pendapat dia. Orang kalau ditanya, "Kiapa menurut pian nih yang laki ini?" Menurutku baik aja. Itu sebetulnya menurut saya kurang tepat. Anda kalau ditanya tentang seseorang, Anda jangan mengasih pendapat Anda, tapi kasih datanya seperti apa. Faktanya. Contoh, ini kiapa orang itu baik, aku melihat Sidin-nya sembahyang 5 waktu, aku lihat di masjid. Ini fakta. Itu betul, Anda lihat. Bukan Anda mengatakan dia baik, dia sholat 5 waktu. Saya lihat dia sholat 5 waktu. Dan saya lihat dia orangnya ya kalau bicara lembut sama orang. Ini fakta, Anda bicara berfakta. Sehingga ketika Anda menyampaikan kepada orang, Anda tidak salah. Anda menyampaikan apa yang Anda lihat. Bukan menyampaikan menurut Anda. Ini yang penting. Ya. Maka seseorang itu menyampaikan faktanya. Ya sehingga kadang-kadang ya ada sebagian orang itu menyampaikan, orangnya alimnya luar biasa, rugi kan nggak ada menerima. Sehingga orang kadang-kadang sedangkan kita juga tidak tahu, akhirnya kita terima, dia ternyata orang tidak baik. Akhirnya Anda yang disalahkan. Tapi kalau Anda menyampaikan data yang benar, yang Anda lihat, Anda tidak akan salah. Ya secara syariat pun Anda tidak akan salah karena Anda menyampaikan buktinya. Orangnya sembahyang 5 waktu, ya. Orangnya ya kalau ngomong sama orang lembut apa macam, ketujuh menraktir kawannya. Anda sampaikan faktanya, kenyataannya, bukan Anda berpendapat, beropini orangnya kayak ini. Nah itu kayak gitu ya. Maka sehingga orang dikasih tahu ini ketika mencari jodoh atau menanya ke kita, dia tenang. Yang Anda sampaikan itu apa yang Anda lihat, bukan pendapat Anda semata. Intinya kalau ragu ya bawa istikharah ya. Kalau misalnya ragu lagi, istikharah itu boleh sekali, 2 kali, boleh berulang-ulang sampai datang kemantapan. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.